Oke, di sini ada soal ya. Jadi saya dikasih soal nih kira-kira harus bukan harus tapi kira-kira mau dibahas gitu ya. Ini saya download. Jadi dia bilang nomor satu dulu deh ya. eh Paiman dan seorang supir ada di dalam sebuah bus menuju bandara. Di depan gerbang sekolah ada seorang satpam yang sedang berdiri di samping gerbang bandara. Tuliskan tiga kejadian yang berdasarkan konsep gerak relatif. Contoh, siapa sih yang diam? Oke. Yang diam pasti satpam ya. Satpam diam pertama. Kan berdiri. Nggak mungkin kan berdiri sambil jalan-jalan gitu ya. Bisa sih. Cuma kan ini sedang berdiri ya. Terus kemudian si bus bergerak terhadap apa sih? Bus bergerak itu terhadap si siapa namanya si satpam tadi. Kalau menuju bandara ya jelas. Pasti yang terakhir adalah bus bergerak terhadap bandara. Ya dong, bandaranya diam dong kan, bandaranya nggak mungkin pindah-pindah kan, kayak gitu. Grafik kecepatan terhadap waktu untuk GLB. Kalau GLB grafik kecepatannya adalah konstan, karena gerak lurus beraturan ya. Kalau GLBB dipercepat, yang namanya juga dipercepat, pasti grafiknya naik. Entah ada kecepatan awal, ini berarti ada V0-nya ya. Tapi kalau V0-nya sama dengan nol, maka V-nya dia begini. Gitu. Terus yang C, diperlambat, kalau diperlambat ya pasti dia V-nya berkurang. Ini nomor 2. Nomor 3, grafik jarak terhadap waktu untuk GLB. Kalau grafik jaraknya baru jaraknya dia naik secara konstan. Untuk yang A. Nomor 3. Yang B, kalau GLB dipercepat, maka dia bentuknya begini. Bentuknya dia swing gitu ya. Kenapa? Karena ada kuadrat ya. Dan ini adalah grafik kuadrat. Grafik persamaan kuadrat lah. Begitu nomor 3 guys. Ya, lanjut ke nomor 4. Semua mobil bergerak dengan kecepatan grafik seperti di bawah ini. Tentukan jarak mobil selama 9 second. Kita lihat 9 nih ya, 9 second di sini. Kecepatannya itu sekitar 45 ya. Maka cara nyari jaraknya sebenarnya sederhana. Berarti tinggal cari luasnya aja. Berarti 9 kali 45 bagi 2. Tuh ya. Sederhananya begitu. Kok bisa kayak gitu? Ya bisa. Ya, sudah jangan dibuat pusing seperti itu ya. Berarti 202,5 meter. Kalau grafik sebenarnya tinggal cari luas aja ya. Mau mau grafiknya nanti lurus kayak gini, GLB lurus. Kalau ini kan GLBB dipercepat ya. GLBB dipercepat. Kalau cari jaraknya sebenarnya ini aja ya. Ini luas segitiga gitu. Lanjut, lanjut. Nomor berapa nih? Nomor 5. Sebuah mobil bergerak sejauh 80 kilometer ke timur. Ya, kalau ke timur berarti ke kanan. Kemudian berbalik arah ke arah barat sejauh 40, berarti ke sini. Dan seluruh perjalanan terjadi dalam waktu 120 menit. Pertanyaannya adalah dia kelajuan rata-rata mobilnya berapa? Maksudnya kelajuan rata-rata adalah jarak bagi dengan waktu. Sederhananya adalah dia dimintanya kemana sih? Gitu ya. Kalau misalnya mau dijadiin kilometer per jam, maka menitnya dijadikan 2 jam. Jaraknya tetap kilometer. Di 80 kilometer tambah 40 kilometer bagi 2. Sekitar 60 kilometer per jam. Kok bisa? Ya 120 bagi 2 ya. Kayak gitulah. Saya ini lagi. Nah, ini dia ya. Kemudian
GLB, GLB, GLB ya berarti bergerak secara konstan ya. Peristiwanya apa aja ya udah, misalnya benda bergerak secara konstan deh. Apapun itu ya. Kalau yang B, GLBB dipercepat misalnya kayak em, mobil meninggalkan lampu merah. Jadi kalau misalnya lagi lampu merah kan, dia berhenti ya, terus tiba-tiba langsung ngegas lah kalau misalnya sudah apa namanya sudah hijau kira-kira begitu. C, GLBB diperlambat misalnya kayak kereta masuk ke stasiun. Ada kereta masuk ke stasiun dia nggak berhenti, pasti berhenti ya. Kecuali memang dia bukan tujuannya di situ dan bukan nggak bisa berhenti di situ kira-kira. Tapi rata-rata kalau kayak naik KRL gitu ya, misalnya dari Jakarta ke Bandung misalnya, kan di Bandung berhenti dong. Ya mungkin enggak gitu. Nomor 7, sederhana nih nomor 7 nih ya. Jadi kalau kita lihatnya dari sini ya, semakin jauh maka dia sebenarnya ini adalah GLBB. Kalau semakin jauh maka stiker timer ini adalah dipercepat ya, percepat. Jadi ini jaraknya semakin jauh. Kita lihatnya dari kanan ke kiri. Kalau yang ini konstan berarti dia GLB. Kalau yang ini dari kanan ya, semakin apa namanya semakin merapat dia adalah GLBB diperlambat. Nah kalau ini dia awalnya dipercepat kemudian diperlambat. Perhatikan hasil pita ticker timer berikut buat kesimpulannya. Hmm, dia berarti GLB ya, karena apa namanya lengnya beraturan ya, perubahan panjangnya beraturan terhadap waktu ya. Jadi masuknya GLB ya. Nah grafik grafik GLB kan begitu ya. ST kan dia semakin naik dan beraturan. Nomor 8. Nomor 9, tentukan jarak yang ditempuh secara 5 second. Sebenarnya caranya sama kayak yang di atas ya. Cuma bedanya ini kan ada ininya ini. Maka kamu cari dulu luas pertama sama luas kedua. Luas pertama 3 kali 40 bagi 2, hasilnya adalah 60 meter ya. Luas yang kedua 40 kali 5 kurang 3, hasilnya 80. Tinggal tambah deh. Sederhana. Sebuah kendaraan mula-mula bergerak lurus dengan kecepatan segini, jika percepatannya 2,5, maka kecepatan setelah 3 second adalah VT sama dengan V0 ditambah AT. 12 ditambah A-nya 2,5 karena percepatan, dikali T-nya 3. 12 tambah 7,5, hasilnya 19,5. Gitu. 11 sudah. 10 tadi ya, 11 sekarang. Sebuah benda gerak jatuh bebas dari ketinggian. Jika benda tersebut dari tanah setelah 4 second, maka ketinggian awal adalah A sama dengan setengah GT kuadrat. Setengah, G-nya kita 10, T-nya 4 kuadrat. Coret aja. Ya, 5 kali 16 kan. 5 kali 16 hasilnya adalah 80 meter. Tulis pengaruh gaya terhadap suatu benda yang sedang bergerak, maka benda akan diam. Kalau yang bergerak akan diam, benda akan dipercepat, benda akan diperlambat. Kayak gitu. Kalau kamu kasih gaya hambat, ya maka akan menghambat atau bahkan berhenti. Tapi kalau kamu kasih gaya yang kayak misalnya digas gitu ya, itu dia masuknya dipercepat.
Tulislah dua satuan gaya, SI-nya adalah Newton atau kilogram meter per second kuadrat. Kalau non SI dia pakai dine. Bagaimana cara mengukur gaya berat sebuah benda kecil? Cari masanya kali percepatan gravitasi. Udah gitu doang. Masanya berapa nih, kayak ngukurnya pengen neraca misalnya batu nih. Ya berapa gram sih? Misalnya 200 gram. Berarti kamu jadikan kilogram ya. Kalau ngukur batu 200 gram. Berarti kamu jadikan kilogram 0,8 0,2 kilogram kali percepatan gravitasinya adalah segini. Maka hasilnya adalah 2 Newton. Berat. 16. Resultan gaya balok adalah kita lihat ke kiri dan ke kanan. Ya, ke kanan ini ada satu arah nih. 70 tambah 95. Ini berapa sih? 165 Newton. Ke kiri, ya ke kiri ada 35 tambah 55. Hasilnya kalau tidak salah 90 Newton. Maka resultannya ke kanan. Karena kanan lebih besar ya daripada yang kiri. Berarti berapa ke kanannya? Tinggal kurang deh. 5, 7. 5 Newton ke kanan. Itu nomor 16. 17. Berikan dua contoh peristiwa hukum satu. Kalau hukum satu Newton, misalnya kayak apa namanya, kita akan terpental ketika rem mendadak. Makanya kita harus pakai seat belt. Begitu juga ketika kita digas mendadak, maka kita akan terpental ke belakang. Begitu juga misalnya kalau kita menaruh koin di atas kertas, ya terus kertasnya ditarik tepat, maka koinnya akan tetap berada posisi semula. Hukum kedua Newton, eh, intinya adalah massa kecil, maka percepatannya besar. Percepatan besar jika gayanya sama. Tapi kalau massanya besar, maka percepatannya kecil. Ya, kalau gayanya sama. Kalau misalnya kamu dorong truk, ya nggak usah dorong truk deh, dorong mobil sama dorong motor. Lebih gampang dorong motor kan? Kenapa? Karena masanya kecil. Gitu. Hukum ketiga Newton. Ini contohnya berenang ya. Terus misalnya loncat indah. Karena aksi min reaksi ya. Ini kalau saya bilang hukum ketiga Newton adalah hukum karma. Karena apa yang kamu lakukan itu yang kamu tuai, kira-kira begitu. Mendorong tembok dengan gaya 37, maka besar gaya tembok tanda tangan adalah 37 juga. Nah, ini aksi min reaksi. Ini. Kamu kasih 37 Newton, maka dia akan kasih 37. Kontan, nggak ada diskon. Sebuah peti bermassa 8 didorong hingga bergerak dengan percepatan 3 meter per second. Jika gesekannya 2 Newton, maka resultan G-nya berapa? Gitu ya. Sebuah peti bermassa 8 didorong bergerak dengan percepatan 3,5. Maka kamu cari dulu tuh F-nya sama dengan M kali A. 8 kali 3,5. Berapa tuh? 8 ya? 8. Benar ya? 8 kali 3, 24. Ya, tambah 4, 28. Gaya gesek 2. Jadi kurang deh. Hasilnya 26.
Masa gayanya 25 Newton, percepatannya 0,5, masanya berapa sih? Maka cari massa adalah F per A. 25 bagi 0,5. Hasilnya berapa? 50 kg. 0,5 setengah ya. 3 orang mendorong mobil mogok masing-masing gayanya sekian. Ya. 600, 500, dan 200. Resultan gayanya ya udah. Resultan gayanya berarti tinggal ditambah aja 1.300 Newton. Kecepatan mobilnya gimana? A sama dengan F per M. F-nya 1.300, M-nya dapat 2.600. Hasilnya 0,5 meter per second. 21. 22. Ini kayaknya cepat banget nih. 22. Mendorong gerobak bermasa 20 kg, percepatan 0,5, di dalam kemudian adiknya naik. Tetap dorong, maka percepatan gerobak sekarang bagaimana? F-nya sama. Berarti yang pertama 20 kali 0,5 sama dengan M kali G ya. Sekarang M-nya nambah jadi 10, nambah 10 jadi 30 kg. Ditambah ya. Kali A-nya. Ini jadi 10 bagi 30 sama dengan A. Sepertiga meter per second dengan A, atau 0,33. Massa dan berat. Massa tidak dipengaruhi gravitasi. Massa itu tidak dipengaruhi gravitasi. Tidak dipengaruhi percepatan gravitasi, itu massa. Sementara kalau dipengaruhi berat. Massa buku 200 gram, percepatan gravitasi 9,8, berat buku adalah, berarti kita jadikan kilogram jadi 0,2 kali 9,8. Gitu. Berat buku adalah M kali G. Ya. M-nya adalah 0,2, G-nya adalah 9,8. Hasilnya berapa sih? 1,96 Newton. Massa seekor monyet NASA adalah 12 kg. Jika percepatan gravitasi 10, percepatan gravitasi bulan 1/6, maka berat monyet tersebut di bulan adalah, berarti W-nya sama dengan M kali G bulan. Maka bisa dikatakan M-nya dikali G bulan adalah 1/6 dikali 10. 12 kali 1/6 kali 10. Jayus mengangkat dumbbell bermassa sekian dari lantai hingga ketinggian 1,5 di atasnya. Jika lurus, maka usaha yang dilakukan adalah, berarti cari usaha ya. Usaha W sama dengan F kali S. Di sini 150 kali G-nya 10. F itu kan M kali G bisa ya, karena dia naik ke atas. S-nya 1,5. Maka 150 kali 15. 225. Oh, katanya jauh. Dua orang tarik tambang. Ke kanan 180, ke kiri 140. Jika total usaha 20 Joule, maka pemenang sudah menarik tali sejauh, ya, sigma F-nya sama dengan 80 Newton dikurang 140 Newton, hasilnya 40 Newton. Lalu W-nya sama dengan sigma F kali S, ya, 50 sama dengan 40 kali S,
Maka S-nya sama dengan 20 bagi 40, hasilnya setengah meter. Gitu deh. Oke, kalau begitu sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.